Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musa bin Nusayr, sang pembebas Andalusia. Sejarah Islam lebih banyak menonjolkan sosok Tariq bin Ziyad sebagai pahlawan dalam futuhat Islam di Spanyol. Padahal selain itu ada pula tokoh lainnya yang tak kalah hebat perannya dalam proses pembebasan Andalusia. Pahlawan itu bernama Musa bin Nusayr. Syekh Muhammad Said Mursi dalam bukunya Tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah menjulukinya sebagai penakluk Andalusia. Selain dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil, Musa bin Nusayr pun dikenal sebagai seorang panglima perang yang gagah berani dan dai yang tangguh. Upaya futuhat pembebasan Andalusia diawali dengan masuknya kekuasaan Islam ke kawasan Afrika Utara pada tahun 22 Hijriah atau 644 Masehi. Di wilayah Afrika Utara itu tinggal bangsa Berber yang berakhir kekuasaannya pada tahun 85 atau 86 Hijriah, 704 atau 705 Masehi di tangan panglima perang Musa bin Nusayr. Dari sisi kecepatan operasi dan kadar keberhasilannya, ekspedisi ke Spanyol atau ke wilayah negeri semenanjung Iberia memiliki kedudukan unik dalam sejarah militer klasik. Pembebasan wilayah Andalusia tercatat sebagai salah satu penaklukan terhebat Muslim di Eropa. Sosok Musa bin Nusayr. Musa bin Nusayr merupakan seorang panglima tangguh, bertakwa, dan waro'. Ia termasuk golongan tabi'in, meriwayatkan hadis dari beberapa orang sahabat. Musa terlahir pada sekitar tahun 19 Hijriah. Ia menghabiskan masa kecilnya di Damaskus, Suriah. Nama lengkapnya adalah Musa bin Nusayr bin Abdurrahman bin Zaid al-Lahmi. Musa bin Nusayr lahir dari bangsa Arab yang tinggal di perbatasan kerajaan Persia, Zoroaster, di sebelah barat sungai Eufrat. Keluarganya berasal dari etnis Arab hitam dan tumbuh selama masa kejayaan pemerintahan Umar al-Faruq. Ayahnya, Nusayr bin Abdurrahman, adalah tokoh veteran perang Yarmouk 13 Hijriah atau 636 Masehi dan seorang pejabat kepala kepolisian pada masa kepemimpinan Muawiyah. Ayahnya, Nusayr, juga berprofesi sebagai komandan pengawal pribadi Khalifah Muawiyah, penguasa pertama dinasti Umayyah. Pada waktu Muawiyah menjabat gubernur Syam, ia dipercaya menjadi kepala penjaga. Ketika Khalifah Muawiyah memimpin angkatan laut kedua melawan Roma, Musa bin Nusayr saat itu baru berusia 15 tahun. Adapun ibunda Musa bin Nusayr juga termasuk sosok Ummahat yang ikut dalam perang Yarmouk dan menjadi penyelamat seorang tawanan tentara Muslim. Musa pada masa mudanya banyak belajar dan tak pernah lupa memperhatikan bagaimana strategi dan persiapan angkatan laut. Pada beberapa titik dalam karirnya, Musa mempraktekkan apa yang telah ia pelajari untuk ekspedisi angkatan lautnya sendiri. Ketika sudah beranjak dewasa, Musa mulai bergabung dalam sebuah ekspedisi militer dalam sebuah pertempuran melawan angkatan laut Roma. Ketika tampuk kekuasaan dinasti Umayyah dikelola Marwan bin al-Hakam, Musa menjadi sahabat karib anaknya bernama Abdul Malik bin Marwan. Kiprah perjuangan Musa. Musa bin Nusayr memiliki karir panjang dalam pemerintahan. Ia pernah menjadi petugas Kharaj di Basrah dan menjadi laksamana laut saat menyerang Siprus pada masa Muawiyah. Lalu ia pernah menjabat sebagai gubernur Afrika dan wilayah Maghribi di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Menurut Syekh Said Mursi, pada masa kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan 685 sampai 705 Masehi, Musa turut dalam ekspedisi futuhat Afrika. Ia ditunjuk sebagai kepala penasihatnya. Di abad ke-8 Masehi sempat terjadi kekacauan di Maroko. Kabilah Barbar memberontak dan berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Umayyah. Dalam waktu singkat, Musa berhasil memadamkan gejolak di sana
dan mengajak kembali penduduknya masuk Islam. Bahkan, Musa juga berhasil menaklukkan wilayah barat Maroko, Maghribi yang belum pernah tersentuh. Pada tahun 698 Masehi, Musa bin Nushair diangkat menjadi gubernur Ifriqiya dan bertanggung jawab menyelesaikan futuhat Islam di Afrika Utara dan Kepulauan Balearic serta Sardinia. Musa adalah gubernur pertama Ifriqiya yang tidak menjadi bawahan gubernur Mesir. Dia adalah jenderal muslim pertama yang membebaskan wilayah Tanjir, Maroko, dan menjadikannya sebagai kota Islam. Pasukan Musa bin Nushair juga membebaskan wilayah Souss secara efektif, menguasai seluruh bagian utara Maroko. Awal pembebasan Andalusia, Musa bin Nushair mampu menaklukkan seluruh wilayah Afrika kecuali kota Sabtah, Ceuta, Septa. Namun ia berhasil menguasai pelabuhan Tanjah, Tanjir yang dekat dengan wilayah Ceuta dan Andalusia. Menurut penulis Ahmed Abu Sultan, sumber-sumber Muslim dan Kristen mengutip bahwa sementara Musa bin Nushair sangat ingin menyeberangi Selat Gibraltar ke Hispania, Musa memutuskan untuk melakukannya hanya ketika seorang bangsawan Visigoth, Julian, Pangeran Ceuta, telah mendorongnya untuk menyerang Iberia, memberitahunya tentang penderitaan dan ketidakadilan yang dialami rakyat semenanjung Iberia akibat kezaliman raja mereka, Roderick. Musa bin Nushair mengutus Tariq bin Ziyad. Musa bin Nushair pun kemudian mengangkat Tariq bin Ziyad sebagai amir atau pemimpin di Tanjah. Tariq bin Ziyad adalah seorang komandan Daulah Umayyah berkebangsaan Berber, berbahasa Amazigh. Berber ialah etnis lokal yang tinggal di wilayah Maghribi atau Afrika Utara. Tariq kulitnya putih, bermata biru dengan rambut kecoklatan. Perawakannya besar dan kuat. Di bawah Panglima Musa, Tariq bin Ziyad tercatat dalam sejarah sebagai komandan yang berkontribusi besar dalam membuka periode futuhat Muslim Umayyah atas Visigoth, Hispania antara tahun 711 dan 718 Masehi. Kebijakan dan strategi Musa bin Nushair. Ide pembebasan Andalusia sudah tercetus sejak masa Khalifah Utsman bin Affan. Ia pernah berkata, Konstantinopel hanya akan dapat ditaklukkan dari arah laut. Jika kalian dapat menaklukkan Andalusia, niscaya kalian akan mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang menaklukkan Konstantinopel di akhir zaman. Dalam Tarikh Al-Umam wal Muluk At-Tabari. Dilansir dari Risalah ID, setelah Islam kokoh di kawasan Afrika Utara, Musa bin Nushair mulai berpikir melakukan penaklukan Andalusia. Namun di hadapannya ada beberapa faktor penghambat. Belum diketahuinya kondisi geografis Andalusia, minimnya jumlah pasukan dan armada laut, sedangkan ada jarak yang harus ditempuh melalui lautan dari Maroko ke Andalusia sekitar 13 km. Di timur Andalusia terdapat Kepulauan Balear, Mallorca, Manuraka, dan Ibiza. Tidak akan aman memasuki Andalusia sebelum menguasai kepulauan ini. Dalam rangka menanggulangi hambatan-hambatan penaklukan Andalusia itu, Musa bin Nushair melakukan langkah-langkah berikut. Membangun beberapa pelabuhan pada 87 Hijriah, 706 Masehi, mengajarkan Islam kepada bangsa Amazigh, Berber, dengan lebih intensif, mirip training atau daurah di masa kini, hingga mereka bisa dilibatkan dalam perjuangan. Mengangkat Tariq bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan penaklukan Kepulauan Balear. Pada 705 Masehi, Khalifah Walid bin Abdul Malik mengangkatnya sebagai gubernur Afrika bagian utara dan sekitarnya. Pada tahun yang sama, Musa berhasil menaklukkan Sicilia, sebelah selatan Italia, dan memperoleh kemenangan besar. Pasukan yang dipimpinnya meraih harta rampasan yang begitu banyak. Pulau tersebut tetap berada di bawah kendali umat Kristen. Musa hanya bermaksud menghukum mereka, bukan merebut wilayah mereka. Musa memiliki strategi yang sangat bijak.
yaitu dengan membaurkan bangsa Arab dan Barbar. Ia melakukan hal tersebut agar bangsa Barbar merasa dihormati. Dengan kekuatan tersebut, Musa dapat memperluas wilayah kekuasaan ke seberang lautan, yaitu Andalusia. Dalam membuka wilayah tersebut, ia memberi kepercayaan kepada Tariq bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan penaklukan negeri semenanjung Iberia itu. Tariq bin Ziyad berhasil membuka wilayah Spanyol dan membagi pasukannya menjadi 4 kelompok. Ia menyebarkan pasukan tersebut ke Cordoba, Malaga, Granada, dan Toledo. Sedangkan Musa memimpin 10.000 pasukannya ke Spanyol dan bertemu dengan Tariq di Toledo. Penaklukan Spanyol terus berjalan hingga ke Zaragoza, Aragon, Leon, Astoria, dan Galicia. Setelah kemenangan ini, berduyun-duyunlah orang-orang dari wilayah Maghrib dan Afrika ke Andalusia bergabung dengan pasukan Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad menuju Toledo ke kota Ecija, di mana pasukan Gotik berkumpul. Dalam perjalanan ke Toledo, pasukan Islam dapat menaklukkan Syadzunah dan Morur. Lalu terjadi pertempuran di Ecija. Namun akhirnya pasukan Kristen menyerah dan siap membayar jizyah. Dari Ecija, Tariq bin Ziyad mengirimkan pasukan-pasukan kecil yang tidak lebih dari 700 orang untuk menaklukkan kota-kota bagian selatan lainnya hingga ke Toledo, ibu kota Andalusia saat itu, sampai ke Cordova, Granada, dan Malaga. Sementara Murcia dapat ditaklukkan dengan perjanjian damai. Musa bin Nushair mencegah Tariq bin Ziyad melakukan penaklukan melewati kota Jain dan Toledo. Namun Tariq bin Ziyad berinisiatif untuk terus bergerak melihat kekuatan Andalusia yang sudah begitu lemah. Dia bergerak ke Castile dan Leon, lalu ke Astorikoh, menyeberangi pegunungan Osteorias hingga sampai ke Teluk Baskunia di tepi lautan Atlantik. Musa bin Nushair menegur Tariq bin Ziyad, lalu ia menyiapkan pasukan di wilayah penaklukan hingga 18.000 orang, terdiri dari orang-orang dari Yaman, Syam, dan Irak. Dalam perjalanannya, Musa bin Nushair menaklukkan beberapa wilayah, Sevilla, Syadzunah, Kormuna, hingga ke Maridah. Sementara itu, anaknya yang bernama Abdul Aziz bergerak ke wilayah lain, sehingga bisa menaklukkan wilayah Portugis hingga Lisabon. Musa bin Nushair bertemu Tariq bin Ziyad, lalu bersama-sama bergerak ke utara dan menaklukkan Barcelona dan Zaragoza. Lalu dikirimkan pasukan kecil ke pegunungan Pirenia hingga sampai Arbunah, bahkan menyentuh wilayah Prancis. Seluruh wilayah Andalusia berhasil ditaklukkan kecuali kota Syakhrah di Selat Biscay. Akhirnya seluruh daratan Spanyol berhasil ditaklukkan pasukan Muslim pada 86 Hijriah 715 Masehi di bawah pemerintahan Khalifah Walid. Penghentian misi Futuhat. Khalifah Walid meminta Musa untuk menghentikan ekspedisi militer kaum muslimin ke utara Iberia. Ia pun diminta kembali ke Damaskus. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik menganggap pergerakan penaklukan ini terlalu cepat. Ia khawatir kalangan Kristen di berbagai wilayah akan berhimpun dan melakukan serangan balik, sementara pasukan Islam belum mempersiapkan diri. Khalifah Al-Walid mengetahui rencana Musa bin Nushair dan Tariq bin Ziyad untuk melakukan penaklukan wilayah Eropa, Italia, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, hingga bisa masuk ke wilayah Konstantinopel. Ini artinya pasukan ini akan terputus dari bala bantuan. Sosok Panglima Shalih. Musa bin Nushair tak hanya seorang panglima perang yang gagah berani, ia juga dikenal sebagai seorang dai ulung. Berkat dakwahnya yang memukau, penduduk di Afrika Utara berbondong-bondong memeluk Islam. Musa mengajari mereka tentang Al-Quran. Ia memang dikenal sebagai pribadi yang soleh dan tawakal. Musa juga turut meriwayatkan hadis dari Tamim bin Aus ad-Dari sekitar 93 Hijriah.
Ketika Afrika mengalami paceklik dan terjadi kekeringan, Musa bin Nushair memerintahkan kepada rakyatnya untuk berpuasa, sholat, dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Setelah itu, ia memimpin sholat istisqa. Maka turunlah hujan deras sehingga penduduk di wilayah Maghribi terbebas dari bencana kekeringan. Setelah sholat, ia keluar menemui orang-orang dan memisahkan antara yang muslim dan non-muslim. Demikian pula antara induk binatang dan anaknya. Kemudian ia memerintahkan orang-orang meratap dan menangis sementara ia berdoa kepada Allah hingga menjelang siang. Ketika ia turun dari mimbar, seseorang bertanya, "Tidakkah engkau berdoa untuk Amirul Mukminin?" Ia menjawab, "Di tempat seperti ini yang layak disebut hanyalah Allah." Maka Allah pun menurunkan hujan setelah ia mengucapkan kalimat tersebut. Musa memberikan kebebasan yang sangat luas terhadap penduduk di daerah yang ia taklukkan untuk mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Ia juga memberikan kemerdekaan individu dengan syarat mereka tetap membayar upeti. Batas minimal upeti yang harus mereka bayarkan adalah makanan pokok. Musa juga membiarkan harta-harta tetap menjadi milik penduduk tersebut. Selain dikenal sebagai panglima, ia juga masyhur sebagai ahli di bidang bangunan. Di sebuah bukit di pegunungan Bani Hassan yang terletak di lokasi Tatwan, ia membangun sebuah masjid. Penduduk kota tersebut sepakat menamakan masjid tersebut Musa bin Nushair. Musa merupakan orang yang sangat pemberani, cerdas, dermawan, bertakwa, dan berpendidikan kuat. Belum pernah sekalipun pasukan di bawah pimpinannya kalah dalam berperang. Ia sangat menjunjung tinggi agamanya. Sebagai muslim yang taat, ia sangat menghargai kesetaraan hak setiap manusia, latar belakang, dan ras. Semangat jihad Musa bin Nushair. Saat itu Musa bin Nushair berusia 75 tahun, namun semangat jihadnya begitu menggebu-gebu. Saat menaklukkan Afrika Utara, usianya telah lebih dari 60 tahun. Ia bersedih karena harus meninggalkan medan jihad. Kota Asy-Syahrah belum ditaklukkan, juga Konstantinopel. Sebelum kembali ke Damaskus, Musa mengangkat anaknya yang bernama Abdul Aziz sebagai penguasa Cordoba. Ia juga mengangkat anaknya yang bernama Abdullah untuk menjadi gubernur Afrika. Ketika Musa bin Nushair saat pulang ke negeri Syam, Damaskus atau riwayat lain Palestina, Musa bin Nushair mendapati Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dalam keadaan sakit-sakitan dan akhirnya wafat. Setelah Khalifah Walid meninggal, takhta kekhalifahan Umayyah diduduki oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman, Musa tetap dijadikan sebagai panglima angkatan bersenjata. Ia diajak Khalifah Sulaiman menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah pada 98 Hijriah. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik mengajak Musa bin Nushair menunaikan haji. Saat menunaikan ibadah haji, Musa bin Nushair berdoa, jika masih diberi umur oleh Allah, ia ingin terjun berjihad kembali, dan jika tidak diberi umur, ia ingin diwafatkan di kota Madinah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki ia wafat di Lembah Qura, kota Madinah pada 98 Hijriah atau 717 Masehi.